kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya.
lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Shalom semuanya, selamat pagi dan tetap semangat pagi. Puji Tuhan, sungguh sukacita yang besar karena setiap hamba-hamba Tuhan terus datang dalam mesbah pagi bersama, terus setia datang mencari wajah Tuhan setiap pagi. Amin. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, saya ajak bersama-sama pagi hari ini, kita naikkan pujian, kita naikkan pengagungan bagi Raja di atas segala raja, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya dan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, ini kami kembali, hamba-hamba-Mu datang dalam mesbah pagi bersama, datang cari wajah-Mu, bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau baik Yesus, layakkan kami Tuhan. Inama syara bayara bashe, inama syana maya. Kami datang padamu, Kau berikan kelegaan, Kau berikan kelepasan. Hanya dalam-Mu Tuhan, sumber pengharapan, sumber jawaban. Yesus Tuhan, biarlah mata kami tertuju padamu. Yesus baik, sungguh baik. Inabaya shera narabaya she, inabaya namaya rabalaba. Inabala shende, kiri shiri. Setiap waktu, setiap detik, setiap hari kami merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku yang baik,
Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku rindu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagi kami. Kasih setiamu lebih dari hidup, kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah
selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, dan ku bawa persembahanku, dan ku bawa persembahanku, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, pagi hari ini kami memberikan persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami memberikan pujian penyembahan bagimu Tuhan. Biar pujian penyembahan kami, doa kami pagi hari ini, itu menyenangkan bagimu Tuhan. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Engkau disukakan, disenangkan melalui doa, pujian, penyembahan kami pagi hari ini. Kau berkenan hadir memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Kau hadir memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, berkati firman-Mu, nyatakan kuasa firman-Mu atas kami. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu, yang siap sama-sama katakan amin. Amin, amin. Haleluya, shalom, selamat pagi. Suara saya kedengaran? Semangat pagi, haleluya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, GB Olti. Tuhan mengasihi kita semua, amin. Tuhan sayang sama kita bisa bersama-sama kembali. Satu bukti nyata bahwa Tuhan tolong, Tuhan selalu menyertai kita, sehingga pagi hari ini kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita memberikan yang terbaik, biar apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita, akan menentukan hari esok. Kita memberikan persembahan yang terbaik melalui doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Itu adalah yang terbaik, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tawari 15 ayat yang ke-7. 2 Tawari 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah, jangan lemah semangatmu, karena apa? Karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Pagi hari ini saya berikan tema buat kita semua, sikap menghadapi masalah. Nah, saya sudah pernah bagikan firman Tuhan ini, tapi dengan tema yang berbeda. Nah, hari ini temanya juga berbeda. Sikap kita menghadapi masalah. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawari 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah, jangan lemah semangatmu. Hari-hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan
Tetapi kamu ini, kita semua termasuk saya, kuatkanlah, jangan lemah semangatmu. Semangat pagi, ya semangat terus, semangat di dalam Tuhan. Terusnya di dalam Tuhan kita harus semangat, jangan lemah. Ikut Tuhan, jangan lemah. Tetap semangat, jangan goyah. Tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Pagi hari ini, mari kita semangat di dalam Tuhan. Terus cari Tuhan, terus memuji, menyembah Tuhan, supaya kebaikan-kebaikan Tuhan, kekuatan-kekuatan Tuhan terus memampukan kita. Nah, cara kita menghadapi masalah sebagai orang-orang yang percaya, yang pertama adalah jangan putus asa. Ya, hari dengan keadaan yang sekarang masih belum selesai pandemi, mari jangan putus asa. Setiap kita pasti punya masalah. Tetapi apakah masalah itu akan membuat kita bersemangat atau kita kehilangan semangat atau kita menjadi lemah? Justru dengan kita menjadi lemah, kita kehilangan semangat, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi mari jangan putus asa pagi hari ini. Semangat di dalam Tuhan. Jangan lemah. Kalau kita melihat, saya pelajari di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 bicara tentang orang kusta. Nah, nanti Bapak Ibu catat aja, dibaca di rumah. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 bicara tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, orang kusta ini mereka orang yang diasingkan. Orang yang diasingkan di Israel, mereka orang Ibrani mengasingkan mereka. Mereka jauh dari masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena mereka mempunyai penyakit yaitu kusta yang disebut najis. Najis, kotor, dan orang kusta ini mempunyai penyakit yang sangat berbahaya, menular buat mereka, buat orang Ibrani, sehingga orang kusta ini sangat dikucilkan, mereka diasingkan. Mereka orang kusta ini sulit untuk beraktivitas. Kenapa? Mau beli apa-apa mereka dijauhkan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, tetapi kalau kita lihat kisah dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19, walaupun mereka dikucilkan, walaupun mereka diasingkan, mereka jauh dari keramaian masyarakat pada umumnya, ketika mereka mendengar Yesus hadir di desa di mana mereka tinggal, mereka itu hadir, mereka datang. Walaupun dari jarak jauh, mereka tetap ingin antusias. Mereka punya antusias. Mereka tidak putus asa untuk mencari Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Yesus lewat di depan mereka, walaupun jauh, mereka berseru kepada Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berseru. Walaupun jauh, mereka nggak putus asa. Dan apa yang terjadi? Saat itu, Yesus memulihkan mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Ketika mereka berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka, Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan ketika mereka di tengah perjalanan, mereka 10 orang kusta itu, mereka disembuhkan. Luar biasa. Kita belajar dari orang kusta. Walaupun mereka jauh dari ke aktivitas orang-orang normal. Mereka dikucilkan, mereka diasingkan. Mereka nggak putus asa. Mereka tetap semangat mencari Yesus. Justru ketika mereka tidak putus asa, mereka mengalami mujizat daripada Tuhan. Pagi hari ini, kalau saudara punya masalah, saudara ingin mengalami mujizat dalam kehidupan saudara pribadi, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, jangan putus asa. Karena justru putus asa tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita kembali kuat, kita kembali semangat, kita cari Yesus seperti yang digambarkan di dalam Alkitab oleh orang-orang kusta. Mereka berseru kepada Tuhan. Justru disitulah ada mujizat. Disitulah ada kuasa Tuhan dimanifestasikan dalam hidup kita. Baik secara pribadi, dalam pelayanan kita, dalam keluarga, kita bisa melihat
ada mujizat. Yang terpenting, jangan putus asa. Amin. Apakah masih ada yang putus asa pagi hari ini? Ya, jangan putus asa. Kalau ada di kiri kanan, bilang sama kiri kanan saudara, jangan putus asa. Amin. Semangat, semangat, semangat. Jangan lemah, katakan firman Tuhan. Tetapi kuat di dalam Tuhan. Semangat, semangat pagi. Ya, amin. Terus di dalam Tuhan kita semangat. Haleluya. Yang kedua, poin yang kedua, cara kita menghadapi masalah adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita terus bersyukur. Karena dengan ucapan syukur itu justru ada kekuatan Tuhan. Amin. Ketika kita lemah, ketika kita tidak bersyukur, kita bersungut-sungut, justru nggak ada mujizat di sana. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Nah, kenapa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus bersyukur dengan ada masalah, dengan ada tantangan yang kita hadapi, baik tantangan itu, masalah itu kecil, besar, yang kita hadapi. Kenapa kita harus bersyukur? Mari kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Kenapa kita harus bersyukur? Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah biasa. Tidak akan melebihi kemampuan. Tidak akan melebihi kemampuan dari kita. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan tahu dan Tuhan pasti akan memberikan solusi buat kita. Haleluya. Setiap kita sebagai orang percaya, Tuhan tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini. Masalah-masalah yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik di dalam pelayanan, pekerjaan, apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan tahu bahwa itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar, kata firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Ada Tuhan di balik kita. Tuhan akan mensupport. Tuhan akan memberikan deposito, kuasa kekuatan kepada kita untuk melewati masalah itu, untuk melewati tantangan itu. Maka daripada itu hari ini, pagi hari ini, kita saling mengingatkan bahwa kita harus bersyukur ketika masalah itu datang. Amin. Bersyukur karena masalah itu adalah proses buat kita. Tuhan ingin mendidik kita supaya kita menjadi dewasa. Ini adalah sekolah kehidupan buat kita. Supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kuat untuk menghadapi dunia yang semakin jahat hari-hari ini. Terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Semangat, bersyukur. Terus bersyukur, mengucap syukur bahwa masalah yang kita hadapi, yang kita tanggung hari-hari ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ini dahsyat buat kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kata firman Tuhan dalam 1 Korintus tadi, ketika kita dalam masalah, selalu ada jalan keluar. Amin. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Jangan lemah, jangan takut, jangan putus asa. Ya, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Yang terakhir adalah jangan lupa berdoa setiap hari. Nah, ini satu kunci buat kita. Kunci bagi kita adalah jangan lupa berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Curhat sama Tuhan. Ya, curhat sama Tuhan. Kalau kita punya masalah dalam hidup kita, baik pribadi, pekerjaan, keluarga, curhat sama Tuhan.
Jangan curhat sama orang, bisa jadi gosip. Nah, boleh sih kita curhat sama orang yang kita bisa dipercaya oleh hamba-hamba Tuhan nih, gembala, ya. Boleh kita curhat, tapi alangkah dahsyatnya kita curhat sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Karena dengan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan catat semua apa yang menjadi keluhan-keluhan kita. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi jangan khawatir. Nyatakan semua kepada Tuhan. Nyatakan dengan cara apa? Berdoa. Setiap hari kita punya waktu 1 kali 24 jam. Ada waktu perpuluhan buat Tuhan, yaitu 10%. Ya. Berikan waktu buat Tuhan. Pagi hari ini kita memberikan waktu buat Tuhan. Ada waktu-waktu yang lain, ada siang hari kita berdoa, memuji Tuhan. Kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan, karunia berbahasa roh. Apalagi sekarang, Bapak Ibu ya, kita punya helm mulut maksudnya. Helm mulut gitu ya, masker. Kita berdoa, kita berbahasa roh di depan umum, orang tidak tahu. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jadi terus berdoa, supaya kita sanggup melewati masalah-masalah. Ada ayat yang terakhir selama ini yang saya pegang, Bapak Ibu, yang membuat saya terus kuat di dalam Tuhan. Ratapan 2 ayat 19. Di poin yang bagian B. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Haleluya. Nanti Bapak Ibu baca Ratapan 2 ayat 19. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Jadi curhat sama Tuhan. Bagaikan air, curcor sama Tuhan. Terus curhat. Tuhan, saya lagi ngalami ini Tuhan. Tuhan, saya begini Tuhan. Dimanapun, di jalan, di kantor, di tempat kerja, di rumah, dimanapun kita lagi nyuci, lagi cipiring, lagi masak, curhat sama Tuhan. Pasti Tuhan dengar dan Tuhan pasti tolong kita. Tuhan memberikan kekuatan buat kita dan Tuhan memberikan jalan keluar. Itulah kunci bagi kita untuk menghadapi masalah. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan roh yang membuat kami bersemangat, menyala-nyala di dalam Tuhan, dan kami sanggup melewati semua tantangan, rintangan, masalah dalam hidup kami Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kami bisa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat yang di GBOLT, berkati pengembalaan di OLT, berkati pengurus, para diakon, pengerja aktif, semua berkati Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian, kemudian hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, amin. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih buat mesbah pagi bersama. Pagi hari ini kami dikuatkan ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semuanya semangat di dalam Tuhan. Kami tidak lemah, tetapi kami semangat ya Tuhan, karena ada upah Tuhan bagi usaha kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Dan kami terus Tuhan mengandalkan Engkau. Mata kami terus tertuju kepada Tuhan. Hati kami mau terus melekat hanya kepadamu. Dan kami tetap bersyukur ya Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga gerejamu GBI Olympic City, keluarga mesbah pagi bersama yang hadir pada pagi hari ini. Berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah. Kami percaya ya Tuhan Yesus, mujizat yang kreatif Tuhan Engkau nyatakan Tuhan atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai umat-Mu sepanjang hari ini. Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau urapi anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Engkau bela, Engkau memberkati, Engkau menyertai dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau buatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sebelum melakukan tugas sepanjang hari ini, mari kita arahkan hati kita, angkat tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Allah Roh Kudus, kita terima bersama-sama mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Cynthia, Pak Meki buat pelayanannya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus berkati Budia, Kak Yenti, Pak Nyoman, Bu Nita, Pak Doni, Pak Sutiono, Bu Herta, Kak Riko, Kak Yanuar, Kak Apri, Kak Roma, Bu Canceriska, Bu Koni, Cik Lia, Pak Ganda, Bu Novi, Kak Yohana, Tuhan Yesus memberkati, Bu Vin, Pak Tarikan, Bu Siska, Bu Wilia, Pak Pius, Bu Yulia Katarina, Kak Debi, Kak Rio, Bu Elga, Pak Oke, Tuhan Yesus memberkati, Mbak Dinar, Pak Dokter, Bu Dena, Tuhan Yesus memberkati, Elan, Tuhan Yesus memberkati, Bu Debi, Bu Tanti, Bu Helena, Mas Nur, Kak Nova, Tuhan Yesus memberkati, Kak Norman, Kak Desire, Bu Juliana, Tuhan Yesus memberkati, Pak Tommy, Mama Sieni, Bu Yohana, Kak Mauren, Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita katakan kata-kata berkat buat teman-teman kita. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semuanya. Kita semuanya. Shalom. Shalom.